Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sistem ekonomi Islam, kita mengenal ada dua akad secara umum ya. Yang pertama ada akad yang disebut dengan akad tijari atau akad yang berorientasi pada bisnis. Ya. Yang kedua adalah akad tabaruk. Akad tabaruk itu akad sosial ya, yang berorientasi bukan bisnis. Akad tijari yang disebut dengan akad bisnis bisa disebut sebagai business oriented ya, profit oriented, yaitu akad yang diorientasikan untuk mendapat keuntungan, sedangkan akad tabaruk non profit oriented, yaitu akad yang berorientasi bukan pada keuntungan tapi bersifat sosial. Nah, mari kita coba sedikit menjelaskan ya apa saja dan seperti apa akad yang disebut dengan tabaruk tijari. Di antara akad-akad tijari, akad bisnis itu misalnya kita mengenal ada beberapa. Di antaranya misalnya 3 yang kita ingin jelaskan. Yang pertama adalah contohnya akad mudharabah ya. Mudharabah itu akad kerjasama kedua belah pihak untuk melakukan sebuah proyek bisnis ya, yang salah satu pihaknya menyiapkan modal secara full 100% dan yang pihak keduanya adalah pengelola modal. Dia memiliki skill atau memiliki keahlian. Jadi kalau kita bahasakan, si A dan si B bekerja sama untuk sebuah proyek bisnis ya. Si A menyiapkan modalnya 100%, si B ini orang yang mengelola bisnis itu karena dia punya keahlian, punya skill tertentu. Nah, dari hasil kerjasama ini kemudian ada keuntungannya, ada yang disebut dengan nisbah. Nisbah itu bagian keuntungan, misalnya katakanlah 50%, 50%. Jadi ketika dalam proyek bisnis itu dalam waktu tertentu menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi dua ya, dibagi dua tergantung kesepakatan, bisa 50%, bisa 50%, bisa juga 60-40 tergantung kesepakatan. Itu mudharabah. Jadi mudharabah itu adalah akad kerjasama kedua belah pihak, satu pemilik modal secara full, yang kedua pengelola yang melaksanakan proyek bisnisnya. Nah, yang kedua ada namanya musyarakah, termasuk akad tijari ya. Musyarakah itu adalah akad kerjasama kedua belah pihak untuk sebuah proyek bisnis, tapi kedua-duanya memberikan kontribusi modal ya. Misalnya sebuah proyek membutuhkan biaya 1 miliar ya, maka misalnya si A menginvestasikan 500 juta, si B menginvestasikan 500 juta untuk sebuah bisnis tertentu ya. Dan sama nanti ada nisbah bagi hasil ya. Setelah misalnya dalam waktu tertentu proyek bisnis itu ada keuntungan, maka dibagi sesuai dengan porsi 50%, 50%. Itu musyarakah ya. Ada lagi akad bisnis itu adalah akad murabahah. Murabahah itu adalah akad jual beli sebenarnya. Kalau kita gambarkan skema akad murabahah itu, misalnya si A membutuhkan, katakan saja ingin membeli mobil ya. Karena keuangan untuk membeli mobil secara cash tidak tersedia, maka si A ini mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan, bisa bank atau bisa koperasi yang syariah ya. Mengajukan pembiayaan untuk sebuah mobil ya. Kemudian pihak perbankan tentu mempelajari dan sampai kemudian diputuskan misalnya memenuhi syarat. Lalu si bank ini membeli mobil ke dealer. Katakanlah misalnya harga mobilnya 200 juta. Ya. Kemudian si bank yang membeli mobil itu ke dealer sebesar 200 juta. Setelah dapat mobil itu dijual kepada nasabah yang tadi mengajukan pembiayaan misalnya senilai 230 juta. Jadi ada selisih. Nah, bolehkah menambahkan nilai jual dari hasil pembelian? Kan belinya tadi 200 juta tapi dijual 230 juta. Itu boleh karena itu margin, keuntungan yang diperoleh oleh pihak perbankan untuk mendapat keuntungan jual belinya kepada nasabah. Nah, nanti nasabah yang si A mengajukan itu bayarnya mengangsur sesuai dengan kesepakatan yang diterapkan. Nah, itulah yang disebut dengan murabahah ya. Itulah akad-akad yang bersifat bisnis dan itu boleh mengambil keuntungan. Di antaranya 3. Nah,
Kemudian yang kedua tadi ada akad tabaruk, akad sosial. Akad sosial itu non-profit oriented, tidak untuk kepentingan bisnis. Dia hanya bersifat sosial, kalau dalam bahasa agama disebut ta'awun. Ya, tolong-menolong. Dan tidak dibenarkan seseorang yang menggunakan akad tabaruk itu mengambil keuntungan. Nah, contohnya apa? Nah, ini yang perlu kita juga pahami. Contoh dari akad yang bersifat tabaruk itu misalnya al-qard. Qard itu bisa diartikan sebagai pinjam meminjam. Ya, hutang piutang dan pinjam meminjam dalam ekonomi Islam bukan bisnis. Jadi ketika si A meminjam uang kepada si B, lalu si B memberikan pinjamannya kepada si A, itu tidak boleh bisnis, dia hanya bersifat sosial. Karena dia bersifat sosial, maka dilarang hukumnya mengambil keuntungan dari sebuah akad yang bersifat sosial. Ya, ini ada hadisnya yang sangat sahih, sangat populer. Kata Nabi, kullu qardin jarra manfaatu fahuwa riba. Ya, setiap pinjam meminjam yang bersifat sosial lalu menimbulkan keuntungan dari orang yang meminjamkannya, ya, maka itu termasuk kategori riba. Nah, oleh karena itu dalam ekonomi Islam, pinjam meminjam itu sifatnya bukan bisnis, tapi dia bersifat sosial. Karena sifatnya sosial, tidak diperkenankan mengambil keuntungan. Dia masuk dalam kategori riba. Jadi kalau orang akadnya meminjam 10 juta, maka kembalinya juga 10 juta. Karena dia sifatnya sosial. Berbeda kalau tadi di bisnis, kalau investasinya 10 juta, dia dapat menghasilkan keuntungan misalnya dengan menggunakan musyarakah, mudharabah, dan seterusnya. Tapi kalau dalam akad yang bersifat tabaruk, yaitu akad sosial, tidak diperkenankan mengambil keuntungan. Salah satu contohnya adalah yang paling populer, yaitu utang piutang. Dan biasanya, saudara-saudara sekalian, riba itu terjadi pada akad-akad yang bersifat sosial, terutama utang piutang. Ya. Jadi utang piutang tidak boleh mendapat keuntungan karena dia bersifat sosial. Dan riba ini sebenarnya sudah selesai, ya. Tidak hanya agama Islam yang mengharamkan riba, agama-agama samawi, ya, itu pada aslinya semuanya melarang praktek-praktek riba, ya. Mengambil keuntungan dari proses akad yang bersifat sosial. Itulah sepintas perkenalan kita tentang akad-akad dalam sistem keuangan syariah. Walaupun masih banyak sekali bentuk-bentuk akadnya, tapi secara umum saya simpulkan ada dua akad yang bersifat bisnis, profit oriented. Contohnya adalah mudharabah, musyarakah, murabahah. Yang kedua ada akad tabaruk, ya, yaitu akad yang bersifat non profit oriented, tidak boleh mengambil keuntungan. Contohnya adalah qard, ya, utang piutang dan pinjam meminjam. Ada contoh lain misalnya rahan, ya, kemudian wakalah, kafalah, dan seterusnya, itu juga bagian daripada akad yang bersifat sosial yang tidak diperkenankan mengambil keuntungan. Mudah-mudahan perkenalan singkat tentang akad ini bisa menjadi wawasan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.